Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh berterima kasih karena kami diberi waktu untuk beribadah secara online di sore ini. Kuasai hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengar dengan baik dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu kita. Hari ini kita masih mendengar firman Tuhan tentang bejana pembasuhan. Siapa dia? Yesus Pengudus. Baca Alkitabnya ya dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai yang ke-24. Yang sudah bisa baca bersama-sama ibu ya, membaca dengan suara kedengaran. Kalau yang belum bisa, boleh menyimak, mendengarkan atau dibantu sama mama papanya untuk membaca Alkitabnya ya. Oke? Ayo sama-sama dengan ibu. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Kita akan belajar pada hari ini yang diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Tuhan Yesus masuk dari satu kota ke kota yang lain, hingga Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melewati kota itu. Tuhan Yesus banyak mengajar orang-orang tentang sorga dan bagaimana cara masuk ke sorga. Tuhan Yesus bukan hanya mengajar saja, tetapi Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang sakit. Seperti orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, orang yang sudah mati sekalipun bisa dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus sungguh luar biasa, sehingga Tuhan Yesus terkenal dan banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai itu artinya pemimpin yang suka meminta uang kepada orang lain dengan memaksa atau memajak orang dengan banyak sekali. Nah, itulah pekerjaan Sakeus. Dan Sakeus ini seorang yang sangat kaya. Rumahnya saja bagus. Sakeus berusaha untuk melihat Yesus karena dia sering mendengar kehebatan tentang Tuhan Yesus. Tapi tidak bisa karena terhalang oleh orang banyak. Dan lagian badannya Sakeus itu pendek. Akhirnya dengan susah payah Sakeus memanjat pohon ara yang tinggi dengan maksud supaya dapat melihat Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas pohon ara itu dan berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi orang banyak itu yang melihat dan mendengar Yesus berbicara kepada Sakeus bersungut-sungut. Adik-adik tahu bersungut-sungut? Bersungut-sungut itu adalah marah-marah dalam hati. Mereka bilang, "Kok Yesus yang kudus itu menumpang di rumah orang berdosa sih?" Iya, kan pekerjaan Sakeus dikenal sebagai orang berdosa karena kejahatannya memungut pajak lebih dari yang sudah ditentukan dan dengan cara paksa kepada orang-orang. Tetapi Sakeus berdiri
dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan bila ada orang yang saya peras, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Wah, Sakeus semenjak menerima Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan hidup. Dari yang jahat, yaitu suka memeras orang, menjadi orang baik, yaitu mengembalikan uang orang-orang yang diperasnya. Tuhan Yesus menolong Zakeus untuk berhenti berbuat dosa. Dalam hal ini, dosa Zakeus yaitu mencuri melalui pajak. Nah, bagaimana caranya agar dosa kita bisa dibersihkan? Ingat, beberapa minggu lalu ibu bercerita bahwa zaman dulu dalam Alkitab, agar dosa dapat dibersihkan melalui darah domba yang disembelih. Arti disembelih itu dipotong. Disembelih oleh siapa? Oleh imam. Imam itu adalah seperti pendeta. Nah, imam harus terlebih dahulu membasuh tangannya di bejana yang ada di halaman gereja. Tanda bahwa imam itu sudah bersih dan kudus sebelum imam menyembelih domba. Bejana itu disebut bejana pembasuhan. Sama seperti bejana pembasuhan dapat menyucikan seorang imam dalam Alkitab Perjanjian Lama, demikian juga Yesus yang menjadi bejana pembasuhan kita, atau Yesus adalah pengudus kita. Yohanes 17 ayat 19 mengatakan, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Karena hanya Yesus yang kudus yang dapat menguduskan. Puji Tuhan, hidup kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberikan firman pada hari ini yang meneguhkan kepercayaan kami bahwa Tuhan Yesus yang membasuh hidup kami sehingga kami yang percaya dikuduskan dan dibenarkan. Berkati dengan kesehatan dan anugerah setiap anak-anak dan juga orang tua dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Allah kami yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa. Amin.